Halo Tribuners, jumpa kembali di Ngobrol Persib Bandung. Dan setiap pekan kita hadir ke ruang Anda memperbincangkan tentang Persib Bandung tentunya ya, dan tim-tim yang ada di tanah air ini. Dan di kesempatan hari ini ada kejutan kayaknya. Apa yang pernah kita obrolkan ini ternyata ada hal yang jadi kenyataan, gitu ya. Ya, saya Diki Fadiarjud akan memandu Anda bersama saya Bung Tarsi. Iya, di ngobrol Persib Bandung. Ini Bung Tarsi, langsung kita to the point aja karena udah makin seru dan panas, suasananya sudah agak-agak gimana ya Persib Bandung ya, main enggak tapi gosipnya lumayan santer di media, di online. Ini yang ada pemain yang keluar. Iya, betul. Sebenarnya bukan gosip lagi sih, itu sudah resmi karena itu diambil dari akun media sosial ini, bukan media sosial tapi laman resmi Persib. Laman resmi Persib. Ya. Itu pengumuman yang sementara dinyatakan tidak dilanjutkan kontraknya Fabio Beltrame dan Zulham Zamrun. Nah, kalau menurut saya memang Fabio Beltrame jadinya pembelian yang sia-sia sebenarnya. Oh gitu ya. Karena dia 2 musim bersama Persib tapi cuma main 1 menit. Saya tidak tahu kenapa di awal musim dia dibeli sementara sebenarnya proses naturalisasinya belum beres. Iya, jadi keganjal juga ya. Dia terganjal itu. Nah, musim keduanya memang bukan murni kesalahan dia gitu ya. Karena memang situasinya pandemi, tetapi kemudian pandemi ini berlanjut dan satu tahun lagi. Dan sekarang dia sudah hampir 39 kalau nggak salah, tetapi untuk saya itu tidak ideal lagi untuk pemain back tengah maksud saya. Lalu Zulham Zamrun mungkin dia sudah tidak sebagus lagi ketika dia membawa Persib juara Piala Presiden tahun 2015 ya. Dia juga waktu itu top scorer, juga pemain terbaik. Nah, dari sisi ini saya juga melihat tidak sebenarnya efisiensi juga sih. Oh ya. Efisiensi tim, tapi juga efisiensi biaya. Saya meyakini 2 pemain ini gajinya lumayan lah. Oh, ketimbang yang lain gitu. Gimana? Bisa jadi. Bukan, maksudnya karena penggantinya menurut saya akan ada pemain muda. Misalnya menurut saya Fabiano misalnya sudah ada Kakang. Kakang ini kan meski memang belum pernah main di tim utama, tapi dia punya pengalaman di timnas. Dengan mengikuti training center atau pemusatan latihan bersama timnas di Eropa. Dia juga pernah jadi pemain terbaik Garuda Select. Nah, saya pikir itu modal dan saya pikir karena dia belum jadi pemain belum dijajanan pemain pengalaman, biaya untuk dia juga ya mungkin di bawah Fabiano lah. Kan sudah terbukti kemarin Castillon dipinjamkan. Lumayan untuk mengurangi biaya karena dibayar oleh Como. Kemudian Zulham Zamrun juga sama. Tapi saya melihat begini, Zulham Zamrun juga sebenarnya mungkin bukan pilihan Robert Albert. Karena kalau saya melihat di waktu dia keduanya bersama-sama di PSM tahun 2017 dan 2018, sebenarnya Zulham Zamrun itu bukan pilihan utama Robert Albert. Oh iya. Iya, kalau saya nyontek dulu sedikit ini ya. Iya, catatannya keluarin dong, biar kita lebih tajam. Kan itu kopiannya apa, catatannya. Nah ya, kalau di tahun 2017 masih dipegang Robert, dia main 16 kali memang, tapi itu ya hampir di bawah separuh dari musim lah. Tapi hanya 16 kali main, 11 kali jadi starter. Kemudian tahun 2018 masih bersama Robert di PSM, dia main 17 kali tapi hanya 9 kali jadi starter, berkurang 2 jadi starter. Nah, indikasi lain yang menyatakan bahwa dia bukan pilihan Robert Albert, tahun 2019 ketika Robert Albert sudah tidak ada di PSM, justru dia main 21 kali, lebih banyak dan 13 kali jadi starter. Artinya mungkin memang dia bukan pilihan utama karena memang waktu awal juga saat dia didatangkan dia sudah menyatakan bahwa dia hanya akan jadi pelapis Zulham.
Ya. Lapis ke Castillon dan Geoffrey. Nah, kalau untuk pemain depan kemungkinan akan diisi Beni Oktovianto. Ya. Dia juga baru diambil dari Liga 2 dan belum mencicipi. Tetap dia masih muda, dia masih 22 tahun. Masih ada kesempatan panjang masih panjang lah. Dia masih potensial, kemudian juga mungkin bisa jadi Beckham. Juga ada pemain-pemain muda yang baru ditarik di awal musim. Mereka kan sudah dikontrak. Saya pikir mereka tidak hanya dikontrak saya nggak tahu apakah dikontrak sampai akhir musim ini Februari atau seperti apa, kita belum tahu gitu. Ya. Itu kan Kakang bukannya masih di luar enggak ya, atau udah di sini ya? Berarti kalau misalkan ini kan bentar lagi ada turnamen-turnamen ini jelang liga itu ya? Betul. Dia masih bersama timnas U19. Memang ada pemusatan latihan untuk SEA Games nanti, memang tapi baru sudah dimulai kan. Enggak deh, sekarang hanya dua kiper yang dipanggil. Oh, dua kiper kan, kiper dua-duanya. Oh iya, kiper dua-duanya. Tetapi maksud saya gini, kelebihan dia adalah ketika kompetisi vakum, dia berlatih bersama timnas dan pelatihnya Sintayong. Nah, itu pelatih Korea, dan saya pikir mungkin ya. Karena Robert Alba juga pernah melatih Korea U19. Yang mungkin dia punya koneksi lah dengan Sintayong, dan dia mendapat informasi yang cukup tentang perkembangan Kakang di timnas gitu. Jadi nggak terlalu khawatir kalaupun dia bisa menggantikan Beltran gitu kan ya? Iya, karena masih ada sebenarnya kan dua back utama Persib kalau kita lihat. Di awal itu kan Nick Kippers itu masih di bawah 30, masih 27-28. Kemudian Victor Ibonevo memang sudah di atas, lebih tua lagi, di atas hampir saya 33-34 mungkin sekitar itu. Tapi dia masih ideal saling mengisi, karena dia kalau mungkin kalau diibaratkan dulu ada tim Inggris seperti atau tim Spanyol misalnya, tim Inggris sudah ada Ferdinand dan Terry kan. Satunya memang main taktis, satunya yang jaga ini ya, pada mengandalkan power gitu kan. Nah ya, atau juga dulu ada Cannavaro, Nesta Italia, satunya memang mengandalkan tenaga dan itu Nick Kippers. Satunya mengandalkan teknik untuk menjaga seperti Nesta. Kemudian Spanyol misalnya Puyol ada, satunya Pique gitu, atau Ramos, Pique. Nah, model-model seperti itu ya. Dan ya mungkin karena Robert juga punya pengalaman banyak, ya mungkin itu lah yang dia cari gitu. Iya. Jadi apa yang dibutuhkan ya itulah yang untuk saat ini ya, maksudnya kayak gitu ya. Iya, juga mungkin sudah ada Bayu Fikri juga. Dia memang back sayap tapi juga bisa digeser ke tengah. Iya, terus muda juga. Ini kan baru dua nih ya. Apakah ada pemain lain nih? Ini dari catatan dan analisisnya gimana nih Bung Tarsi nih? Jangan-jangan ada lagi yang nanti dianulir dari Persib. Kira-kira ini perkiraan aja. Bisa aja sih. Ada beberapa posisi yang menurut saya gemuk. Misalnya kiper. Ya. Kiper memang di awal musim ya. Sudah ada Teja, ada Made, kemudian ada Dika Bayangkara, lalu dua kiper lainnya Akil, kemudian Deden Aceh dipinjamkan ke Bandung, ke Bandung United atau Persib. Tetapi kan Deden waktu itu menurut saya lebih karena dia baru habis cedera, dan mungkin tidak bisa langsung main di liga utama. Nah, saya curiganya setelah Deden kembali ada yang harus dikorbankan. Tetapi saya curiganya ada yang dikorbankan, dan kalau kita melihat postingan Instagram sama beberapa hari terakhir untuk latihan kiper, siapakah gerangan? Teja tidak ada. Nah, saya tidak berani menyatakan bahwa Teja akan pergi, tetapi mungkin karena Deden Natsir, kemudian Dika Bayangkara, dan Made memang tinggal di Bandung, sementara Teja kan karena baru direkrut di awal musim, mungkin dia masih rumahnya masih di luar Palembang atau Padang ya. Nah mungkin dia kembali untuk itu. Tetapi kalau melihat 5 kiper ini, kalau memang tidak
tidak diberikan ke ke Persib B, ya pasti ada yang harus pergi. Entah itu karena pertimbangan, ya lagi-lagi pertimbangan gaji juga ya. Iya. Kan efisiensi karena memang situasinya seperti ini. Kemudian di lini tengah juga bisa terjadi karena memang gelandang tengah menumpuk di sana. Yang dimainkan dari 3 pertandingan terakhir musim lalu hanya Niklas Omid, Nazari, Deddy Kusnandar, Kim, Beckham sedikit tapi dia jadi striker. baru tiga pemain itu yang dimainkan di lini tengah. Meskipun musim lalu Abdul Aziz juga banyak mendapat kesempatan. Iya. Kemungkinan itu sih. Ya di kiper gitu ya. Terus ada yang lain mungkin di sisi yang sama-sama gemuk atau memang ada, ya dilihat ya itu tadi dari efisiensi juga ataupun karena ya kebutuhan timnya berbeda kali ya untuk saat ini ya. Iya. Bisa saja sih, tapi saya melihat ya kalau untuk komposisi back misalnya back sayap memang di kanan itu ada 3 orang, ada Supardi, kemudian ada Henhen, lalu Bayu Fikri yang baru masuk. Ya. Lalu ada Mario Jardel 4 malah. Nah, untuk posisi yang sama. Nah, saya tidak tahu apakah mereka juga akan dirombak, tapi kalau misalnya Supardi, saya belum melihat tanda-tanda dia akan bernasib seperti Kagana karena memang dia masih bagus di musim lalu. Saya tidak tahu perkembangannya. Ketika Persib berlatih mandiri kan mungkin penilaian Robert Alba juga dari sana kan. Ketika latihan mandiri, mungkin nilainya kurang atau memang ada pertimbangan lain, kita belum tahu persis pertimbangannya. Kali pemain-pemain masih butuh Abang Haji yang satu ini. Ya masih untuk kepemimpinan dia masih dibutuhkan. Mada juga. Ya butuh pemain senior ya. Meskipun yang muda-muda masuk tapi tetap aja butuh panduan kali ya. Betul. Iya. Ini kalau bicara ini sebenarnya kalau tim lainnya selain Persib sudah ada yang kontrak-kontrak itu udah ada, ini belum catatannya Bung Tarsin? Madura mulai bentuk lagi, mereka sempat bubar. Kemudian dimulai lagi tanggal 15 lalu, jadi kita belum tahu. Tapi justru banyak yang pemain yang pergi juga. PS Makassar baru kena sanksi FIFA. Lah, kenapa tuh? Karena salah satu pemain asingnya belum dibayar. Waduh. Dan dia itu mengeluhkan gajinya, masalah itu ke media sosial dan akhirnya menjadi masalah FIFA dan PSSI sudah memberi sanksi kepada PSM Makassar supaya tidak membeli pemain baru dalam itunya lah apa namanya dalam 3 kali kesempatan transfer berarti itu satu setengah musim atau 3 musim, saya tidak tahu. Pasti saya lupa, tetapi mereka kenakan sanksi, tapi mereka bisa keluar dari sanksi itu kalau sudah membereskan masalah itu. Iya. Kalau kita udah lunas ya belum? Persib. nanti kor-kor di media sosial kena juga nanti tuh. Aduh, hati-hati nih. Saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan seperti awal. Malah jualan tuh ada tuh. Bayar tetap 25% itu lah. Oh iya. Malah pemain asing di kita jualannya ada yang bisnis ya kayak gitu ya. Coopers ya. Kalau Nick Coopers memang sekali mendayung. Lincah dia. Gitu. Lincah di luar. lincah di dalam tim gitu kan kayak gitu ya. Tapi memang kalau soal bisnis ini justru didukung oleh komisaris Persib. Pak Mukhtar yang juga sebenarnya jadi manajer Persib. Menurut dia ya memang itu salah satu jalan keluar ketika gaji dari pemain dan maksudnya gaji serius pemain dalam kondisi ini memang tidak mencukupi. Iya untuk ini ya. Itu juga untuk proyeksi masa depan kan. Betul. Lebih gede dari yang sekarang. Wah, kayaknya seru nih. Kayaknya minggu depan udah ada kabar yang terbaru lagi yang lebih mencengangkan, jangan-jangan ya. Kita nggak menyangka tiba-tiba ada pemain yang misalnya digadang-gadang bahwa ini pemain nggak akan keluar, taunya keluar nanti. Bisa jadi. Oh gitu ya? Iya, bisa jadi karena memang kita kan hanya berstandar pada statistik
waktu juga berjalan. Sementara pelatih Persib kan punya penilaian sendiri ketika mereka berlatih mandiri, kan setiap pemain wajib untuk berlatih mandiri dan mengirimkan video. Itu selalu evaluasi. Laporan itunya ya. Itu pertimbangan pertama. Pertimbangan kedua ya seperti tadi, efisiensi atau regenerasi juga. Ya. Efisiensi ya kalau misalnya pemain itu lumayan bayarnya, kalau ada yang lebih potensial ya kenapa enggak gitu. Apalagi kan memang Robert Albert termasuk salah satu pelatih yang bisa mengorbitkan pemain muda, misalnya Pak Kualam. Bukan Pak Kualam, siapa? Pemain Makassar, saya lupa yang timnas. Mang Kualam ya? Ada alamnya. Ya, ada lah. Saya lupa. Dia pemain timnas. Pemain timnas. Mang Kualam ya bener. Iya, salah satunya dia. Dan kemungkinan juga bisa terjadi di Persib, karena kan di Persib juga sekarang ada Budiman, asisten Robert yang dulu memang pernah di Diklat, dan dia cukup mengenal pemain-pemainnya, termasuk kan Febri kan dulu juga didikan Pak Budiman, kemudian juga Zola, Beckham dan lain-lain. Nah itu bisa dengan masukan itu kan bisa lah untuk turnamen, terutama ya untuk turnamen. Bentar lagi kan udah ada ininya ya, turnamen ya, bentar lagi ada kabar baik. Ya gitulah Tribuners, terutama Bobotoh yang mungkin kemarin-kemarin agak ini benar atau tidak Persib bagaimana kondisinya saat ini, dan yang terbaru kan itu kan ya, pemain Zulham dan juga atau ada pemain baru lagi enggak? Kayaknya udah enggak. Nanti kalau digosipin lagi nanti itu buat minggu depan aja. Biar lebih ramai lagi. Kita kan mulai agak diincar-incar, mulai diintip-intip. Nah, mudah-mudahan channel kita makin besar. Dan jangan lupa subscribe, like, and share ya kalau perlu ya. Ya ini kan perlu juga ya, ngobrol-ngobrol iseng gini, ngobrol Persib Bandung, tapi ternyata ada sesuatu yang bisa kita informasikan lebih baik ya. Oke Tribuners, demikian ngoper kali ini, ngobrol Persib Bandung. Saya Diki Fadiar Juhud dan juga saya Tarsi Sutomonayo. Pamit dari ruang Anda semua, jangan lupa 3M, masker, dan juga cuci tangan, kemudian juga kalau di luar beraktivitas, jaga jarak. Salam, sampai minggu depan, love, peace, and respect.